Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik dan berbau mitos sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita gelap. Saya Faradisa Siregar, menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Mei 2012, sebuah tragedi terjadi. Pesawat Sukhoi Superjet 100 yang sebelumnya dinyatakan hilang dalam demo terbang promosi ditemukan dalam keadaan hancur. Kalau pemandangan pas ngelihat saya ke bawah itu mungkin dibilang mimpi ya gimana ya, nggak bisa diceritakan dengan kata-kata ya. Kita hanya melihat bahwa di berserakan itu mayat berpotong-potong. Sangat gimana ya, jadi ada kesannya itulah buat pengalaman saya. Puing-puing pesawat Sukhoi Superjet 100 yang hilang sehari sebelumnya ditemukan pada tanggal 10 Mei 2012 di sebuah tebing Gunung Salak, Jawa Barat. 6 orang awak kabin, 2 orang perwakilan Sukhoi dan 37 penumpangnya tewas. Sehari sebelumnya, tanggal 9 Mei 2012, pesawat lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 2 siang. Penerbangan ini adalah penerbangan kedua pada hari itu untuk mempromosikan pesawat kepada calon pembeli yang digelar PT Trimarga Rekatama, perwakilan Sukhoi di Indonesia. Berdasarkan rekaman kotak hitam, pilot Alexander Yablonsev berniat melakukan manuver setelah permintaan turunnya tinggian pesawat disetujui, sebelum akhirnya pesawat dinyatakan hilang. Setelah posisinya diketahui, persoalan kemudian adalah bagaimana mengevakuasi jenazah para korban dan mencari kotak hitam pesawat. Evakuasi dilakukan berhari-hari karena medannya sulit. Puing-puing pesawat berada di dasar jurang. Banyak kejadian misterius yang dialami para relawan dan anggota tim SAR saat mengevakuasi jenazah korban Sukhoi. Beberapa di antaranya mengaku mendengar suara tangisan, teriakan meminta tolong, dan penampakan makhluk halus. Katanya saya ketemu dengan perempuan, begitu dia mau lewat, dia ngucapin Assalamualaikum. Itu si perempuan itu ngejawab Waalaikumsalam. Tapi setelah dilewatin, dia ngilang. Assalamualaikum. Nah, kedua kali dia di HM, persis di HM 44, dia ketemu sama Pak Haji yang pakaiannya kayak Pak Ustadz katanya. Dia ngucapin salam juga, dijawab, tapi setelah dia lewat, sama kayak yang tadi, dia ngilang juga. Nah, setelah dia sampai di puncak,
Awalnya dia kan 2 malam di puncak. Katanya malam-malam tuh banyak yang nangis lah, yang ketawa lah. Akhirnya dia turun. Waktu itu waktu ada bukan evakuasi, ada opsi sampah tuh setelah kejadian Sukhoi. Kan waktu itu kan dari rombongan ya rame-rame teman-teman volunteer sama termasuk kepala resort juga, terus ada yang dari Banten juga ikut ke sini. Waktu itu pas itu ngecamp tuh kira-kira jam 8 lah malam. Sama Babinsa juga waktu itu. Pas keluar, saya tuh lihat bayangan kayak maju gitu, bayangan aja gitu, set gitu. Itu perempuan ya, cuman sekilas doang itu waktu itu saya juga lihat kira-kira jam 8 malam. Pas setelah itu saya kan takut nih, masuk aja langsung ke tenda gitu. Waktu itu benar itu saya ngelihat sendiri, itu bukan istilahnya bukan saya ngada-ngada, benar itu. Empat tahun sebelum tragedi kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 126 Juni 2008, pesawat Kasa TNI Angkatan Udara A212-200 jatuh di kawasan Gunung Salak Bogor, Jawa Barat saat sedang menjalankan misi pelatihan pemotretan udara. 18 penumpang dan awaknya tewas. Tercatat pernah terjadi 7 kecelakaan pesawat di Gunung Salak sejak tahun 1966 hingga tahun 2012. Selain kecelakaan pesawat, sejumlah pendaki Gunung Salak dinyatakan hilang dan sebagian diantaranya ditemukan tewas. Mereka tewas akibat kehabisan bekal makanan saat tersesat, hipotermia atau kehilangan suhu tubuh, menghirup gas beracun atau terjatuh ke jurang. Sering pendaki yang hilang, kemungkinan dari kesiapan pendaki itu tidak siap melewati medan area. Mereka tidak membawa minuman yang cukup. Artinya manakala mereka kehilangan air, nah mencari air yang ke bawah itu yang sulit. Sudah di ketinggian, mencari ke bawah itu kan hutan masih lebat. Begitu pulangnya lupa jalan. Pas itu diketemukan 2 mayat. Yang satu di air terjun, yang satu sepertinya dia setelah melakukan ziarah. Sedikitnya 7 kecelakaan pesawat terjadi di Gunung Salak. Benarkah Gunung Salak angker? Saya tertarik menelusuri Gunung Salak yang memiliki 3 puncak ini. Saya ditemani Intan yang indigo dan mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Kami berdua bergabung dengan beberapa pendaki untuk mendaki puncak Salak 1. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami berangkat mendaki melalui pos registrasi wisata Cangkuang, Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jarak menuju puncak Salak 1 sekitar 5 km, dengan waktu tempuh sekitar 6 hingga 8 jam.
Gunung Salak berada di wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak berusia relatif tua sehingga memiliki beberapa puncak. Tujuan kami puncak tertinggi yaitu Puncak Salak 1 yang memiliki ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Intan, sekarang kan kita udah sampai di persimpangan antara Kawaratu dan pendakian ke Puncak Salak. Jalur ke Kawaratu masih mencapai sekitar 2,4 km lagi, sedangkan pendakian kita naik ke atas sana masih 5 km dan mencapai waktu 5 jam lagi. Yuk Tan, kita lanjut aja yuk. Oke, yuk. Gunung Salak memiliki kawah aktif di pinggangnya. Kawah terbesar adalah Kawah Ratu yang merupakan kawah termuda. Kawah Cikuluwung Putri dan Kawah Hiruk merupakan bagian dari sistem Kawah Ratu. Walau indah, Kawah Ratu sering memakan korban. Pada tahun 2007, 6 pelajar SMP 67 Jakarta Selatan meninggal dunia karena menghirup gas beracun. Peristiwa ini semakin menambah kesan angker wilayah Gunung Salak. Pertama itu satu orang kena gas itu, terus temennya nolongin, kemudian dia juga kena, sampai akhirnya teman-temannya yang 7 orang itu kena juga semua. Meski tergolong rendah, pendakian Gunung Salak memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Karakteristik vegetasinya lebat dan bersemak. Medan yang dilalui pun penuh dengan rintangan. Tanahnya yang basah dan becek cukup licin untuk dilalui. Di musim penghujan banyak pacet dan lintah penghisap darah. Ada beberapa jalur pendakian menuju puncak Gunung Salak, di antaranya adalah jalur Cidahu, jalur Cimelati, dan jalur Gunung Bunder. Jalur resmi pendakian adalah jalur Cidahu, sedangkan jalur Cimelati merupakan jalur ilegal karena tidak ada proses registrasi untuk mendaki. Sementara itu, jalur Gunung Bunder merupakan jalur pendakian yang melewati Puncak Salak 2. Trek jalur Cidahu cukup variatif, mulai dari undakan akar, jalan setapak berbatas jurang, tanah rawa sedalam mata kaki, hingga tebing yang menuntut pendaki memanjat tebing dengan bantuan tali. Guys. Masih panjang perjalanan kita ya. Masih 4 jam lagi. Bentar boleh nggak? Bikin Indomie aja dulu. Kita masak dulu.
Waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Sekarang kita ada di Puncak Bayangan, dan dari Puncak Bayangan menuju Puncak Salak tinggal 1,2 km. Perjalanan kita hentikan sementara karena kondisi Intan merasa lemas dan kedinginan. Jadi kita lanjutin lagi perjalanannya setelah kondisi Intan pulih. Enggak, sarung tangan. Makan dulu, makan dulu. Manis ya, jangan manis panas ya. Iya, kasih teh aja kok. Nggak hangat-hangat. Kadang ada yang rintihan kesakitan gitu, terus ada yang nangis. Ini wilayah ini angker nggak sih, Tan? Angker banget. Intan mengalami kelelahan saat kami sampai di Puncak Bayangan yang jaraknya sekitar 1,5 km dari Puncak Salak 1. Setelah kondisi tubuh Intan membaik, kami melanjutkan pendakian menuju Puncak Salak 1. Akhirnya kami bertemu dengan salah satu jalur terberat menuju puncak Gunung Salak, yaitu tanjakan rantai dan tanjakan terasi di hektometer 48. Tanjakannya sangat curam, sehingga kami harus menggunakan bantuan tali untuk melewatinya. Menurut penerawangan Intan, teman saya yang indigo, banyak fenomena gaib di jalur menuju puncak Gunung Salak. Salah satunya di titik hektometer 47 dan 48. Gelap dan cuaca yang semakin dingin membuat saya semakin takut melanjutkan perjalanan. Tapi juga enggan untuk tetap berada di sini. Di sekitar kita ini ramai banget. Yang mereka aktif banget buat interaksi sama aku dari tadi. Terutama ada yang panggil-panggil di sebelah sana. Di sebelah mana? Tadinya di sebelah kiri. Tapi sekarang di belakang aku, agak jauh tuh, di tepat di pohon di belakang. Ciri-cirinya seperti apa, Tan? Cowok pakai celana hitam, selutut, pakai kaos putih yang panggil Intan, Intan gitu. Terus di kanan kiri kita itu ramai banget yang lumayan serem sih. Soalnya mereka nggak utuh. Maksudnya nggak utuh? Ada yang nggak ada kepala. Terus ada yang cuman di jalanan ini nih serem. Jadi kayak aku tuh berasa kayak nginjek yang ada daging gitu. Ini datang nih barusan. Siapa, Tan? Cewek. Cewek. Kayak gimana ciri-cirinya? Biasa, kalau ini biasa. Agak gendut. Dia itu emang penghuni di sini. Iya, jadi di sini itu kayak masing-masing tuh punya wilayah sendiri-sendiri gitu. Di sini lumayan rame dan itu penghuni asli di sini. Cuman bau amisnya masih berasa banget. Mereka yang aktif banget, ada yang nongkrong tuh di sebelah situ. Dia usil nggak? Usil? Ya usilnya dengan cara yang dia panggil-panggil orang yang lewat di sekitar situ, panggil-panggil. Terus kadang ada yang rintihan kesakitan gitu. Terus ada yang nangis. Terus macam-macam suara di sini aku denger. Tapi yang kamu lihat dia meninggalnya karena apa? Macam-macam dia karena campur di sini. Terus ada yang suara ngaji, suara cewek satu orang ngaji, bagus banget. Tapi ada yang nangis juga. Terus ada yang nongkrong di pinggiran gitu, yang gangguin gitu. Tapi dari tadi yang menarik sih di sebelah belakang kita. Pas di belakang ini? Itu di sebelah sana, lihat seter aku. Oh. Dari tadi di situ lebih narik ya, walaupun kanan kiri kita narik sih. Itu yang daun putih panjang itu? Yap, perhatikan deh daun putih itu. Tadi sempat yang dia gerak tak, sedangkan yang di atas sama di bawahnya di sekitarnya enggak. Nalarnya ya, kalau angin kan harusnya gerak semua, tapi itu cuma satu doang. Dan itu tadi yang panggil. Yang bilang assalamualaikum itu? Dia sendiri? Sendiri, itu yang cowok yang tadi aku bilang.
Kan tadi yang sebelah mana kamu bilang? Itu yang daun putih panjang. Iya, itu daun yang panjang itu. Dia tepat berdiri di situ. Tepat dari yang sebelah kiri manggil-manggil, terus dia ada di situ. Ini wilayah ini angker nggak sih, Tan? Angker banget. Jadi emang mereka semuanya yang ada di sini emang sering interaksi sama orang-orang yang lewat di jalanan ini. Banyak banget yang nampakin. Kalau buat ngerasukin sih enggak, cuman dia lebih ke nampakin sama yang suara-suara itu tadi. Tapi kok pipi aku kayak terasa panas ya sini ya, sebelah kiri ya? Ya, karena di sini emang kuat banget, energinya kuat banget. Orang awam pun pasti bisa ngerasain. Di belakang aku ada nggak? Saking kuatnya. Belakang kita Ada. Itu siapa? ada satu lagi hadir. Tanpa kepala. Pas belakang sini. Yap. Kenapa panas banget sini pipinya? Iya, itu karena apa ya, kayak bentrokan gesekan dari energinya mereka yang di sini kuat banget, karena emang nggak cuman puluhan, ratusan di sini, dan mereka emang penghuni asli di sini. Kan kira-kira di tempat yang mana lagi yang menurut kamu angker? Kalau menuju puncak Gunung Salak sih, aku ngerasainnya di Puncak Bayangan. Mau ke puncak bayangan? Tepat di situ? Iya, tepat di situ. Di Puncak Bayangannya itu juga kuat banget, nggak kalah kuatnya sama yang di sini. Tapi mereka nggak ke setiap orang nampakin. Cuman mereka yang lebih ke suara aja sih. Lu mesti panggil dis. Lazim. Mesti panggil. Yang mana yang tadi? Yang cowok tadi. Kalau yang di Puncak Bayangan itu emang physically sih utuh. Nggak kayak yang di sini. Kalau di sini mah ada yang nggak ada kepalanya, terus yang cuman badan bagian atasnya aja gitu. Macam-macam ya. Macam-macam. Kalau yang di sana sih utuh, cuman yang beda-beda wilayah sama yang di sini. Yang di sana lebih aktif aja. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya kami sampai juga di puncak Gunung Salak 1 di ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Jalur pendakian yang berat membuat waktu tempuh membengkak jadi 14 jam. Dari normalnya hanya butuh waktu 6 hingga 8 jam. Tentu saja, waktu normal itu hanya berlaku bagi mereka yang sudah terbiasa mendaki gunung. Kalau menurut aku sih nama Gunung Salak itu bukan berasal dari nama dari Mbah Gunung Salak ini. Meski tak terlalu tinggi, namun pendakian Gunung Salak tergolong sulit dan menantang. Jalurnya curam sehingga para pendaki menyebutnya pendakian lutut ketemu perut. Karena kaki harus diangkat setinggi-tingginya untuk melalui jalur yang curam. Namun begitu, Gunung Salak tak pernah sepi dari para pendaki. Justru karena jalur yang curam dan menantang itu, Gunung Salak kerap menjadi lokasi pelatihan dan pendidikan kelompok-kelompok pecinta alam. Banyak cerita tentang Gunung Salak saya dapatkan dari para pendaki. Sebenarnya kalau saya sih biasanya pas musim kemarau. Jadi nggak nyari pas musim hujan, takut bahaya kan. Musim kemarau bisa sebulan 2 kali ada. Di sini Salak, treknya lumayan kan, banyak webbing yang tanjak-tanjakan gitu, vertikal. Lagi kalau bawa carrier, tenda. Selain trek yang memutar, itu banyak jalan yang harus bagi pendaki pemula itu harus merangkak. Kemudian dari segi cuaca sendiri, Gunung Salak ini agak sulit ditebak ya. Kadang-kadang pas berangkat itu kita cuaca cerah, tiba-tiba ada kabut turun. Itu kan maksa kita buat break dulu sebentar. Tuh di HM12 hujan deras banget sampai nggak kelihatan tuh jalannya.
Lah itu sulitnya di situ soalnya Gunung Salak tuh aliran air gitu kan ya ke bawah. Nah, pas hujan itu jadi banjir. Kira-kira semata kaki lah. Jadi tambah berat. Banyak yang menganggap Gunung Salak itu angker. Bahkan ada cerita di Gunung Salak terdapat istana bangsa jin dan makhluk halus lain. Belum lagi bila keberadaan Gunung Salak dikaitkan dengan legenda Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, raja terakhir kerajaan Pajajaran. Sebagian masyarakat meyakini Prabu Siliwangi dan prajuritnya menghilang secara misterius di Gunung Salak setelah terdesak pengaruh Islam yang disebarkan anaknya sendiri, Kian Santang. Keberadaan makam keramat di puncak semakin menambah cerita angker Gunung Salak. Makam siapakah ini? Menurut kabar yang beredar, makam tersebut adalah makam Mbah Gunung Salak, penunggu puncak Gunung Salak. Makam ini asal-usulnya nggak ada yang tahu keberadaannya ada di puncak Gunung Salak ini. Tapi biasanya peziarah datang untuk berdoa dan minta sesuatu kepada beliau. Menurut kamu siapa sih beliau ini? Kalau menurut aku sih nama Gunung Salak itu bukan berasal dari nama dari Mbah Gunung Salak ini. Jadi yang aku lihat makam ini itu belum lama ada di sini. Jadi lebih dulu Gunung Salak ada di sini gitu. Terus beliau ini dulunya memang sering datang ke puncak Gunung Salak. Ciri-ciri fisiknya nggak begitu tinggi, beliau dari Jawa. Terus kulit sawo matang, terus kayak pakai surban gitu. Beliau sering berada di sini. Terus jadi kayak ini tuh sebenarnya bukan makam, cuman petilasannya aja. Keangkeran Gunung Salak ada kaitannya sama makam ini nggak? Nggak ada kaitannya. Jadi keangkeran Gunung Salak itu beda. Emang berasal dari penghuninya yang ada di Gunung Salak. Udah sejak ada gunung itu, bahkan sebelum adanya itu udah mereka ada di sini. Nggak ada hubungannya sama makom ini. Puncak Gunung Salak 1 merupakan salah satu akses bagi tim SAR untuk mengevakuasi korban kecelakaan pesawat Sukhoi tahun 2012 silam. Di dataran tertinggi Gunung Salak ini, jenazah korban dikumpulkan sebelum diangkut menggunakan helikopter atau ditandu menuju posko. Intan, di balik bukit yang tertutup kabut, itu adalah lokasi kecelakaan jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100. Menurut penglihatan kamu dari sini, masih ada nggak? Masih. Semuanya 47 korban tersebut itu? Yap. Itu di sebelah sana tuh ada yang bapak-bapak gitu. Sebelah mana? Sebelah sana, tepat di sana. Nggak ada kepalanya. Itu salah satu korban. Jadi kita ngomongin mereka di sini, mereka tahu. Mereka satu persatu hadir. Dari sini juga aku masih mencium bau anyir, bau amis, darah. Bekasnya korban. Hah? Iya. Kenapa, Tan? Nggak, barusan dapat vision aja. Waktu jatuhnya itu. Tapi menurut kamu, jatuhnya pesawat Sukhoi ada kaitannya dengan keangkeran di Gunung Salak ini? Ada. Karena memang kalau yang aku lihat, jatuhnya pesawat tersebut kayak ada dimensi lain, satu dimensi lain yang narik pesawat itu buat ketarik ke gunung ini gitu. Emang ada hubungannya sama keangkeran di sini. Dengan makhluk sini semua ya? Iya. Emang di sini kayak di tengah Gunung Salak itu ada pintu menuju dimensi mereka.
Itu yang gelombangnya itu kuat, yang bisa narik, nggak cuman pesawat. Bagian dari istananya itu, yang ganggu justru yang binatang-binatang itu, kalau yang lainnya enggak. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, kami memutuskan untuk turun dari puncak Gunung Salak. Kami sengaja memilih jalur Cimelati karena meski jalurnya lebih curam, namun lebih pendek daripada lewat jalur Cidahu. Semangat dari berlipat ganda loh dari Amin. ATP. Maaf ya Pak. Jarak tempuh puncak Salak 1 Cimelati hanya sekitar 3 km dengan perkiraan waktu tempuh 5 jam. Di sini salah satu tempat jalur evakuasi juga yang Sukhoi itu. Terus salah satu hal yang menarik aku di sini itu di sini ada satu kerajaan yang beda. Biasanya kerajaan kan berupa istana gitu ya. Kalau ini yang lebih tradisional kayak yang gentengnya itu genteng kayak genteng rumah biasa. Terus nggak terlalu mewah, nggak terlalu besar juga biasa. Itu mulai dari sini di sekitaran kita itu ada satu dimensi lain yang itu istananya mereka. Terus ada beberapa yang di sini itu perwujudannya binatang, kayak binatang, jadi setengah binatang setengah manusia, jadi kayak siluman gitu di sini. Tapi dia mengganggu. Kalau yang binatang itu ya, tapi dia kayak cuman apa ya, bagian dari istananya itu. Yang ganggu justru yang binatang-binatang itu, kalau yang lainnya enggak. Tapi istananya udah lama ada di. Udah lama. Dari sebelum udah berapa ribu tahun ya udah ada di sini. Oh ya Dis, ini di sebelah sini juga ada cowok di sini memperhatikan kita. Ciri-cirinya? Gede hitam gitu. Gede hitam. Mas, bisa bantuin kita nggak? Bantuin apa ya Mbak? Ya sedikit aja bantuin aku. Jadi aku coba buat buka mata batinnya, tapi bukan untuk melihat secara real, tapi cuman aku transfer apa yang aku lihat dan Mas cuman gambarin di media. Yakin tuh Mbak? Insya Allah mau bantu kita. Saya kan nggak bisa nih. Takutnya setelah dibuka saya nggak bisa nutup lagi. Ntar ada efeknya ke saya juga. Oh enggak, insya Allah enggak. Karena abis aku buka ntar ditutup lagi. Sambil mata, fokus. Minta izin sama yang ada di sini di dalam hati. Hanya ingin mengetahui apa yang ada di sini, tidak berniat untuk mengganggu. Berasa panas sebelah ya? Yap. Mata kanan apa kiri? Oke, bentar. Udah panas kan? Insya Allah. Sekarang konsentrasi buat gambar, buka mata aja. Ngeliatin ke kita. Nakutin sih Mbak. Iya emang. Di antara dua pohon itu, coba kamu lihat. 3 pohon itu kan? Yap. Ada pohon. Ada agak jauh ada pohon satu lagi. Di selanya itu ada apa kamu lihat? Ada terang banget sih. Ya. Terang banget. Bentuknya itu pintu apa? Iya benar. Bisa. Tapi ini terang banget. Kayak yang aku ngomongin tadi, di situ ada satu pintu dimensi lain. Iya, pintu terang banget, cahaya putih ya. Cuman banyak yang keluar masuk gitu. Iya. Banyak yang keluar masuk. Rame. Ya, banyak banget yang keluar. Iya.
Intan, Ya. dari semua penampakan yang ada di sini, itu ada kaitannya sama jatuhnya pesawat Sukhoi atau para pendaki yang tewas di sini? Kebetulan apa yang ada di sini yang digambarin ini tadi nggak ada hubungannya sama yang Sukhoi ataupun yang pendaki tewas di sini. Jadi mereka yang lebih bersahabat. Jadi yang mengganggu itu ada di tempat lain. Berarti emang dia penghuni lama di sini? Ya, penghuni lama dan bersahabat. Mereka baik-baik. Ya udah. Oke, Mas, makasih ya udah bantu. Ya. Tapi aman kan? Aman, insya Allah. Makasih ya. Ya. Sama Mbak. Yuk. Ngering. Dari sini. Sistem kepercayaan sebagian masyarakat meyakini gunung memiliki sisi mistis. Begitu juga Gunung Salak di perbatasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anggapan tentang keangkeran Gunung Salak semakin menjadi-jadi saat orang menghubung-hubungkannya dengan banyaknya kecelakaan pesawat di Gunung Salak. Belum lagi para pendaki yang menemui ajal di gunung berjalur curam ini. Daftar panjang kecelakaan pesawat serta pendaki yang hilang dan tewas di Gunung Salak adalah isyarat bagi manusia agar jangan pernah meremehkan kekuatan alam.